Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini kami dari kelompok 4 IoT, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai macam-macam sensor. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Windo Triananda Saputra dengan nomor NIM 1008. Yang kedua Govinda Rahmat Hidayat dengan nomor NIM 244. Yang ketiga Putri Nabila dengan nomor NIM 1006 dan Marisa Angel dengan nomor NIM 2040. Nah, baiklah, yang pertama itu saya sendiri akan menjelaskan tentang sensor suhu. Bentuk dari sensor suhu LM35 seperti gambar ini. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Nah, terdapat bentuknya seperti ini, ada 3 pin LM35 yang menunjukkan fungsi masing-masing pin. Yang pertama yaitu pinnya berfungsi sebagai sumber tegangan kerja dari LM35. Nah, pin yang kedua atau tengah digunakan sebagai tegangan keluaran atau volt dengan jangkauan kerja dari 0 volt sampai 1,5 volt dengan tegangan operasi sensor LM35 yang dapat digunakan antara 4 sampai 30 volt. Lanjut untuk cara kerjanya. Nah, prinsip kerja dari sensor LM35 akan melakukan penginderaan pada saat perubahan suhu setiap suhu 1 derajat Celcius akan menunjukkan tegangan sebesar 10 mV. Nah, sensor suhu difungsikan untuk mengubah besaran suhu tegangan. Dengan kata lain, panas yang ditangkap oleh LM35 sebagai sensor suhu akan diubah menjadi tegangan. Nah, selanjutnya itu apakah sensor LM35 merupakan tegangan analog atau digital? Jawabannya analog. Sensor suhu LM35 merupakan salah satu sensor suhu yang bekerja dengan mengubah besaran fisis menjadi besaran listrik. Karena keluaran sensor berupa tegangan yang bersifat analog. Maka dari itu, sensor suhu LM35 dapat dihubungkan dengan board Arduino dengan memanfaatkan port analog atau ADC. Dengan ADC. Nah, menampilkan nilai sensor LM35 pada ESP332 atau ESP8266. Langkah yang pertama yaitu sertakan file header perpustakaan kalibrasi Arduino Core ADC. Yang kedua itu menentukan pin DPO sensor LM35 yang akan digunakan sebagai saluran input analog ADC. Dan yang ketiga yaitu buat 4 variabel INT untuk menyimpan pembacaan ADC mentah, 3 kali volt untuk menahan pengukuran suhu akhir dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Dan variabel voltase sementara seperti yang kita perlukan di perhitungan. Seterusnya yaitu yang keempat, tambahkan fungsi baca dan kalibrasi ADC ini ke kode Anda. Yang kelima, dalam fungsi loop utama, Anda dapat membaca ADC, mendapatkan nilai voltase terkalibrasi, dan mengubahnya menjadi suhu dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Selanjutnya, yang kedua, itu adalah sensor DHT11, suhu dan kelembaban. Nah, bentuknya seperti gambar ini. Sensor DHT11 adalah sebuah modul yang isinya terdapat komponen sensor dan IC controller. Nah, sensor ini memiliki 4 buah pin berbentuk kotak persegi panjang dan permukaan depannya yang berongga serta umumnya sensor ini berwarna biru. Cara kerja dari sensor ini adalah di mana jika suhu yang terdeteksi oleh sensor semakin tinggi, maka nilai resistansi NTC akan semakin kecil. Nah, untuk tegangannya adalah digital. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembaban digital kabel tunggal yang menyediakan nilai suhu dan kelembaban secara serial menggunakan protokol satu kabel. Selanjutnya,
itu cara menampilkan nilai sensornya pada ESP332 dan ESP8266. Nah, yang pertama itu kode PIN seperti gambar ini ada node MCU atau 3 volt 3 DHT 11-nya positif, node MCU-nya D7, DHT 11-nya out, dan GND. Nah, setelah dirangkai seperti gambar ini, maka langkah selanjutnya kita mengupload source kode program ke board node MCU. Kodenya berupa yang di bawah ini gitu. Nah, selanjutnya nilai kelembaban dan nilai suhu yang telah dibaca akan ditampilkan pada serial monitor dengan nilai 2000 atau 2 detik. Oke, next. Nah, oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Govinda. Kepada Govinda, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi kita pada siang ini. Yang ketiga, ini sensor cahaya LDR. Bentuknya seperti pada gambar. Seperti kita lihat, ada gambarnya, silahkan lihat saja. Di mana cara kerjanya, prinsip kerja LDR sangat sederhana, tak jauh berbeda dengan variabel resistor pada umumnya. LDR dipasang pada berbagai macam rangkaian elektronika dan dapat memutuskan dan menyambungkan aliran listrik berdasarkan cahaya. Semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistasinya akan menurun. Dan sebaliknya, semakin sedikit cahaya mengenai LDR, maka nilai hambatannya akan semakin membesar. Di mana modul LDR ini memiliki pin point analog dan pin output digital dengan label AO dan DO pada PCB. Nilai resistasi LDR pada pin analog akan meningkat apabila intensitas cahaya meningkat dan menurun ketika intensitas cahaya semakin gelap. Pada pin digital, pada batas tertentu, DO akan high atau low dan dikendalikan sensitivitas yang menggunakan outboard potentiometer. Di mana cara menampilkan nilai masing-masing sensor pada ISP332 garis miring ISP8266. Yang pertama, pemrograman dan nilai untuk sensor LDR. Yang gambarnya bisa kita lihat sama-sama. Di mana logika program baca data sensor IF, data sensor kecil 600 dan koma ya seperti yang digambar lah. Contoh pemrograman sensor LDR ke node MCU ISP8266. Ini memanggil library yang akan digunakan. Include, itu perintahnya sama kita lihat. Jadi ada gambarnya seperti itu. Sama-sama kita lihat aja lagi ya, agak susah nih nyebutnya. Lanjut yang ke sensor yang keempat lagi. Yakni sensor GM-MK2, kualitas udara. Bentuknya sama kita lihat seperti ini. Ini di ruang labor kalau nggak salah banyak ini sensor kayak ini. Cara kerjanya, untuk cara kerja dari alat ini adalah ketika ada asap atau kepekatan udara meningkat, maka resistansi pada sensor MQ2 akan mencapai mengecil, kemudian arus akan mengalir ke Arduino. Dari Arduino, perintah diberikan kepada ICD untuk merubah tulisan pemberitahuan yang tertampil selain isi perintah. Juga diberikan ke user untuk menyedot asap yang pada ruangan hingga pekat udara pada ruang kembali bersih. Analognya, sensor yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas baik pada rumah maupun industri. Sensor ini sangat cocok untuk mendeteksi H2 LPG, alkohol, asap atau propane. Karena sensitivitasnya yang tinggi dan waktu respons yang cepat, pengukuran dapat dilakukan dengan cepat. Sensitivitas sensor dapat disesuaikan dengan potentiometer tegangan analog. Selanjutnya,
Cara menampilkan nilai-nilai masing-masing sensor pada ISP 332 garis miring ISP 8266. Caranya yakni bentuk program. Mari sama-sama kita lihat semuanya seperti itu modelnya dan perintahnya seperti ini. Seandainya kita mencoba, kita tinggal salin aja lagi ya. Setelah kita lihat, kita lanjut aja lagi ya. Lanjut aja lagi. Pengujian bisa berbeda. Kita mengatur potensiometer pada modul MQ2 seperti pada gambar. Seperti itu saja. Maka akan keluar setelah kita tes berdasarkan hasil tadi itu adalah kondisi keadaan gas ruangan pada saat ini. Misal jika if nilai sensor lebih dari 360, maka akan terdeteksi asap. Itu nyalakan LED, maka alarm akan berbunyi. Seperti itulah pada gambar. Baik, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Marisa. Kepada Marisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Marisa Angel dengan nomor BP 2040. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Bentuk dari sensor ultrasonik terlihat pada gambar. Dengan cara kerjanya yaitu sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik. Dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Untuk sensor ultrasonik adalah analog. Besaran yang dihasilkan oleh sensor adalah besaran analog, yaitu berupa arus listrik dengan nilai tegangan tertentu. Agar arus listrik yang dihasilkan sensor dapat diproses secara digital, maka besaran tersebut harus diubah menjadi besaran digital. Mikrokontroler merupakan perangkat yang dapat mengolah sinyal data, sebuah perangkat yang bekerja secara analog dapat diubah dengan sistem digital dengan cara mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian mengolah sinyal digital dengan mikrokontroler. Selanjutnya, yaitu cara menampilkan nilai masing-masing sensor pada ISP 332 atau ISP 8266. Kita perhatikan sensor ultrasonik HC SR04 hanya memerlukan 4 koneksi dengan Arduino Uno, seperti VCC, GND, TRIG, atau ECO. Kemudian, pin ECO dipantau kondisi logikanya sambil menghitung waktu selama pin ECO berlogika high, berarti pantulan gelombang ultrasonik belum diterima. Ketika pantulan sudah diterima, maka kondisi ECO menjadi low. Pada saat proses menghitung waktu, sehingga diperoleh perhitungan waktu yang masuk pada variabel echo time. Untuk penjelasan programnya bisa dilihat seperti ini. Yaitu langkah berikutnya adalah menghitung konversi ke jarak. Masih memakai rumus standar, yaitu S sama dengan volt kali T. Jarak kecepatan X waktu hanya saja waktu di programnya. Mikrosekon dan kecepatan M per S sama dengan 340 M per S. Sehingga kita konversi ke cm per S. Kenapa dibagi 2? Betul, karena waktunya merupakan waktu pancar terima pergi pulang. Sehingga jarak yang terukur menjadi 2 kali. Jarak sebenarnya tinggal dibagi 2. Hasil percobaannya bisa dilihat sebagai berikut. Next.
Yang keenam yaitu sensor soil moisture. Bentuknya seperti gambar, seperti gambar berikut. Dia adalah digital. Jika menggunakan pin digital output, maka keluaran hanya bernilai 1 atau 0 dan harus inisialisasi port digital sebagai input, pin mode, pin input. Sedangkan jika menggunakan pin analog output, maka keluaran yang akan muncul adalah sebuah angka di antara 0 sampai 1023. Dan inisialisasi hanya perlu menggunakan analog read atau pin. Pada saat diberikan catu daya dan disenisikan pada tanah, maka nilai output analog akan berubah sesuai dengan kondisi kadar air dalam tanah. Sedangkan untuk output digital dapat dilihat pada nyala LED digital output menyala atau tidak dengan mensting nilai ambung pada poinsiometer. Untuk cara kerjanya yaitu sensor terdiri dari 2 elektroda dan prinsip kerjanya berbasis resistansi. Sensor kelembapan tanah membaca kelembapan tanah di sekitar elektrodanya. Arus listrik yang mengalir dan kedua elektroda memulai tanah dan resistasi pada tanah akan menentukan nilai kelembapan tanah. Untuk melakukan pengukuran kelembapan tanah, probe pada sensor ini dimasukkan ke dalam tanah. Probe ini bertindak sebagai variabel resistance output tegangan dari modul sensor ini. Tergantung dari kandungan air dalam tanah. Ketika air semakin sedikit, maka output dari modul sensor ini akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, ketika kandungan air ini di dalam tanah semakin banyak, maka output tegangan dari sensor akan semakin menurun. Modul menghasilkan tegangan output sesuai dengan resistansi sebagai penguji dan tersedia pada pin analog atau output atau AO. Sinyal yang sama diumpankan ke LM393 High Precision Comparator untuk mendigitalkannya dan tersedia pada pin digital output atau DO. Cara menampilkan nilai masing-masing sensor pada ISP332 atau ISP8622 yaitu sebagai berikut adalah codingan dari menampilkan nilai masing-masing sensor. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Windo Triananda Saputra. Kepada Windo, dipersilakan. Terima kasih Marisa Angel. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok kami, yaitu yang ketujuh, sensor pH. Untuk bentuknya dapat dilihat seperti gambar di atas. Sensor pH merupakan sensor analog. Sensor pH tanah yang digunakan memiliki data keluaran analog, sehingga apabila digunakan mikrokontroler Arduino dengan AJC. Cara kerjanya. Cara kerja dari sensor pH air ini dengan memasukkan elektroda pH ke dalam sampel larutan. Kemudian elektroda pH mendeteksi sampel larutan dan mengubah sinyal elektroda pH di mana output dari sensor akan dikonversi oleh Arduino menjadi data digital. Keluaran sensor kelembapan tanah ini adalah tegangan. Didapat dari pembacaan resistansi probe yang kemudian tegangan tersebut dapat diproses oleh modul akan menghasilkan keluaran analog atau digital. Cara menampilkan masing-masing sensor pada ISP332 atau ISP8266. Untuk source kodenya dapat dilihat pada gambar di samping. Dan kita dapat hasil percobaannya seperti gambar di atas. Selanjutnya yaitu sensor hujan. Untuk bentuk sensor hujan dapat dilihat dari gambar sebagai berikut. Untuk analog atau digitalnya,
Pada sensor hujan ini terdapat isi komparator yang dimana output dari sensor ini dapat berupa logika high dan low atau on atau off. Serta pada modul sensor ini terdapat output yang berupa tegangan pula, sehingga dapat dikoneksikan ke pin khusus Arduino yaitu analog digital converter. Untuk cara kerjanya, prinsip kerja dari modul sensor ini yaitu pada saat ada air hujan turun dan mengenai panel sensor, maka akan terjadi proses elektrolisa oleh air hujan. Dan karena air hujan termasuk dalam golongan cairan elektrolit, yang dimana cairan tersebut akan menghantarkan arus listrik. Cara menampilkan masing-masing sensor pada ISP 332, ISP 8226. Dapat dilihat untuk codingannya seperti gambar di atas. Instruksi untuk mengaktifkan LED merah saat sensor tidak mendeteksi hujan. Untuk hasil percobaannya dapat dilihat di gambar berikut. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Putri. Baik, terima kasih kepada yang menjelaskan sensor yang terakhir. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.